Kalian tahu nggak sih, kalau di TA kita bisa mendeteksi dengan cepat sebuah keanehan dari tren pergerakan harga di market. Nah, teman-teman, hari ini kita berada di part 2 dari Stochastic 101. Divergence pada indikator stokastik. Nah, teman-teman, kalau kalian belum kenal gua, maka kalian mungkin belum nonton part 1. Nah, jangan lupa jadi kalian harus nonton part 1 dulu supaya kalian tahu ya. Nah, kalau yang sudah tahu, ayo kita lanjut belajar bareng TTB. Yuk, kita langsung ke laptop. Oke, sekarang kita lagi ada di TradingView teman-teman dengan chart daripada ETH USDT pada time frame daily dan juga kita sudah memberikan settingan stokastik seperti yang udah kita sampaikan di part 1 yang lalu teman-teman. Nah, hari ini kita akan melihat apa itu sih divergence daripada stokastik. Nah, di sini gue udah memberikan sedikit contoh teman-teman ya. Nah, contoh kalau kita lihat di sini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya, antara garis biru dan oranye ini yang sering bersilangan. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat nih bahwa ada pergerakan di mana ketika harga ini mengalami yang kalau kita sebut di technical analysis itu sebagai lower low, jadi harganya lebih rendah dari sebelumnya. Sedangkan pada stokastik dia mengalami kenaikan lebih tinggi, teman-teman. Nah, di sini kita sebut sebagai yang namanya bearish divergence. Di mana ketika ada bearish divergence kita akan memperlihatkan bahwa market itu bisa berpotensi untuk turun. Nah, yang mana di sini kalau kita lihat Ethereum sempat turun sampai 8%, teman-teman. Nah, sebelum akhirnya dia membuat lagi yang namanya bullish divergence, teman-teman ya. Bullish divergence. Bullish divergence itu seperti apa? Jadi bullish divergence adalah yang kebalikannya, teman-teman. Kebalikan dari itu adalah kalau kita lihat di sini harga itu lebih tinggi dari harga yang sebelumnya. Jadi atau kita sebut sebagai higher low. Tetapi pada stokastiknya dia justru mengalami harga yang lebih rendah, teman-teman. Pergerakan yang lebih rendah, yang mana disinilah terjadi namanya bullish divergence. Nah, tepat pula dia berada di area oversold, teman-teman ya. Jadi dari area oversold, ETH-nya ngepam gila-gilaan, teman-teman, sampai 35%. Yang mana itu mendorong stokastiknya juga sampai ke area overbought. Nah, itu sekilas daripada bullish divergence dan juga bearish divergence. Kita juga bisa lihat contoh yang lain ya, teman-teman. Jadi ini pernah terjadi juga. Kita bisa lihat di sini harga mengalami higher low, sedangkan di sini mengalami lower low pada stokastiknya. Nah, makanya di sini disebut sebagai bullish divergence, mendorong harga untuk naik sampai 17%. Sebelumnya juga ada bearish divergence, teman-teman bisa lihat di sini harga itu mengalami namanya higher high, tapi di sini dia justru mengalami namanya lower high, teman-teman, pada stokastik. Nah, maka kita bisa melihat di sini sebagai namanya bearish divergence. Nah, bearish divergence mendorong harganya turun sampai 13%. Nah, kita juga bisa lihat contoh lagi yang ketiga, di sini juga terjadi harganya lebih tinggi dari sebelumnya, higher high, lalu di sini pada stokastik dia justru malah mengalami higher low. Nah, yang ini mendorong Ethereum untuk turun sampai 13%. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Gimana? Menarik kan? Nah, teman-teman, jadi itu salah satu kegunaan daripada indikator stokastik yang